Halo semua, di episode kali ini F1 Indomania akan membahas kenapa sih Nikita Mazepin itu dibenci, padahal dia itu calon pembalap Mercedes masa depan loh. Oke, kita ke alasan pertama, yaitu ulah Lord Mazepin yang mencelakakan Nobuharu Matsushita pada sprint race Formula 2 Rusia 2019. Lord Nikita dengan super powernya berhasil start dari pole position. Oke, ini bukan murni pole position ya, tetapi Mazepin ini start dari pole karena dia finish P8 di feature race dan terdapat aturan reverse grid di F2. Sementara Matsushita itu start dari P3 di belakang Mazepin. Kemudian Mazepin itu melakukan kesalahan dengan mengerem sangat telat dan keluar track karena dia ini ngotot untuk tetap di depan Matsushita. Sementara Matsushita itu tidak melakukan kesalahan dan tetap berada di track. Jack Aitken yang start dari P2 juga melakukan kesalahan seperti Mazepin. Aitken pun keluar track dan kembali ke track melalui safety road atau jalur aman yang telah disediakan oleh FIA. Namun tidak dengan Lord Nikita. Namanya juga Lord ya, berarti dia punya jalur sendiri dong. Mazepin tuh nggak ikut Aitken jalurnya. Dia langsung gaspol untuk balik ke track. Akibatnya ya mantap Jor. Ban depan kanan Aitken ini jadi kesenggol sama ban belakang kiri Mazepin. Ini gara-gara kecerobohan Mazepin yang kayaknya dia minum vodka ya sebelum nyetir. Lord Mazepin ini jadi hilang kontrol gara-gara kontak dengan Aitken. Matsushita yang lagi di tengah track dihajar tuh sama Mazepin yang terbang. Sementara itu Aitken tidak crash, tapi ya mobilnya jadi rusak dikit lah ya. Mobil Matsushita rusak parah setelah kelempar ke tembok. Matsushita jadi dilarikan ke rumah sakit gara-gara insiden ini. Lord Mazepin sendiri ya nggak kenapa-napa ya, dia kan Lord tuh, jadi dia kebal sama crash lah, jadi dia langsung lompat keluar dari mobilnya abis crash hebat itu. FIA menjatuhkan hukuman mundur 15 grid di balapan berikutnya kepada Nikita Mazepin. Sekarang kita ke alasan kedua, yaitu ulah Lord Mazepin yang menabrak papan podium ke Yuki Tsunoda. Insiden ini berawal ketika Nikita Mazepin yang berada di P1 memepet Yuki Tsunoda yang berada di P2 pada feature race F2 Spa 2020. Tsunoda pun harus melakukan avoiding action agar tidak terjadi insiden dengan Mazepin. Alhasil, Yuki Tsunoda terpaksa keluar track karena Nikita Mazepin menutup jalurnya. Jika tetap ngotot masuk jalur, Tsunoda bisa tabrakan dengan Mazepin. Dengan pertahanan yang agresif itu, maka Nikita Mazepin bisa tetap di depan Yuki Tsunoda. Gap dengan Tsunoda pun kembali menjauh ketika balapan hanya menyisakan satu lap, dan Tsunoda kehilangan kesempatan untuk melewati Mazepin. Dengan demikian, Mazepin bisa finish di P1 tuh. Hebat ya Lord Mazepin menang race, emang supranatural asli tuh dia. Ya, kemenangan itu nggak tahan lama ya. Lord Mazepin kena penalti 5 detik karena ulahnya itu, dan Yuki Tsunoda jadinya menang race. Yuki juga tahu dia menang itu baru pas di cooldown lap. Mazepin yang awalnya selebrasi setelah finish P1, "Yeay, gue menang, weh, shikabriat." Ngamuk-ngamuk dong pas dikasih tahu dia kalah karena ada penalti 5 second. Jadi dia emosi, pas dia masuk pit lane, dia tabrak tuh papan podiumnya. Papan podiumnya itu juga hampir hantam Yuki Tsunoda yang imut banget. Gara-gara ini, si Nikita kena penalti lagi, yaitu penalti mundur 5 grid di sprint race. Namanya juga Mazepin ya, pasti banyak penaltinya dong. Selanjutnya kita bahas alasan ketiga, yaitu cara membalap Nikita Mazepin yang tidak sportif. Di feature race F2 Sakir 2020, Mazepin menutup ruang dengan berbahaya sebanyak 4 kali terhadap pembalap lainnya hanya dalam waktu 5 lap saja loh. Di lap 44, lagi-lagi Yuki Tsunoda dipepet Mazepin keluar track. Mazepin dinyatakan bersalah oleh FIA karena dianggap memaksa Tsunoda untuk keluar jalur. Insiden ini membuat Mazepin dihukum penalti 5 detik. Di lap 45, giliran Guan Yu Zhou yang dipepet oleh Nikita Mazepin. Mazepin ini tidak dihukum FIA atas insiden ini. Namun menurut F1 Indomania, Mazepin juga layak untuk mendapatkan penalti atas insiden ini, karena manuver yang dilakukan oleh Mazepin ini sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan Guan Yu Zhou terbang ke udara
apabila Zhou tidak segera mengerem atau pindah jalur. Di lap 48 dan terakhir, giliran Felipe Drugovich yang dipepet oleh Nikita Mazepin. Manuver yang dilakukan oleh Mazepin terhadap Drugovich mirip dengan manuver yang Mazepin lakukan pada lap 45 terhadap Zhou. FIA kali ini memberikan penalti 5 detik atas insiden ini. Menurut F1 Indomania, penalti 5 detik itu terlalu ringan, karena Drugovich itu bisa saja celaka nabrak tembok tuh, gara-gara Nikita Mazepin. Di lap 48 juga, Drugovich ini dipepet oleh Nikita Mazepin, sampai dia keluar trek dan nabrak papan Pirelli. FIA tidak menghukum Mazepin atas insiden ini. Namun menurut F1 Indomania, Lord Mazepin juga seharusnya dapat penalti, karena dia ini bikin Drugovich ini keluar trek, manuvernya ini bahaya banget, terus bikin Drugovich ini nabrak papan Pirelli. Kalau dia udah nabrak papan Pirelli, bisa aja front wing-nya rusak. Kalau front wing-nya rusak, bisa aja dia gagal melanjutkan balapan, tapi ini hoki aja sih Drugovich ini bisa lanjut ya. Setelah finish, Mazepin pun mendapatkan total penalti 10 detik atas insidennya dengan Tsunoda dan Zhou. Dia pun turun dari P3 ke P9, dicabut tuh podiumnya. Oke, sampai sini aja episode kali ini. Saksikan kelanjutan dari episode Nikita Mazepin di channel kami ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan kelanjutan dari cerita Mazepin yang luar biasa ini ya. Dadah!